Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Rahana Tulaisi dengan NIM 2400252. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas pengertian dan unsur-unsur pendidikan dari buku yang saya ambil Kepemimpinan Pendidikan di Era Globalisasi yang ditulis oleh I.R. Agustinus Hermino, SP, M.PD. Yang pertama, pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Pengertian pendidikan. Pengertian dasar pendidikan yaitu proses menjadi diri sendiri yang tumbuh sejalan dengan bakat, watak, kemampuan, dan hati nurani secara utuh. Dalam konteks negara Indonesia, pendidikan merupakan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, terkhusus pada pasal 31 bahwa ayat 1 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat 2 setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya ada makna pendidikan. Pengertian pendidikan mengandung makna sebagai berikut. Yang pertama ada proses transformasi budaya. Pendidikan adalah kegiatan inkulturalisasi yang dari satu generasi ke generasi yang lain. Yang kedua ada proses pembentukan pribadi. Pendidikan adalah suatu kegiatan yang sistematis dan sistematik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Yang ketiga ada proses penyiapan warga negara. Pendidikan adalah suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Yang keempat ada penyiapan tenaga kerja. Hal ini dalam kaitannya dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 2 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. C. Ada unsur-unsur pendidikan. Unsur-unsur dalam pendidikan yang meliputi pertama ada peserta didik, yaitu subjek yang dibimbing. Yang kedua ada pendidik, yaitu orang yang membimbing. Yang ketiga ada interaksi edukatif, yaitu interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Yang keempat ada tujuan pendidikan, yaitu ke arah mana bimbingan ditujukan. Yang kelima ada materi pendidikan, yaitu pengaruh yang diberikan dalam bimbingan. Yang keenam ada metode dan teknik, yaitu cara yang digunakan dalam bimbingan. Yang ketujuh ada lingkungan pendidikan, yaitu tempat di mana bimbingan berlangsung. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari bab 1 yaitu bahwa pendidikan merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai unsur yang saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan yang integral. Unsur-unsur tersebut meliputi peserta didik sebagai subjek yang dibimbing, pendidik sebagai pihak yang dibimbing, interaksi edukatif antar keduanya, tujuan pendidikan yang ingin dicapai, materi atau isi pendidikan. Metode atau cara yang digunakan dalam proses pembelajaran serta lingkungan pendidikan yang mendukung berlangsungnya proses tersebut. Setiap unsur saling melengkapi dan berperan penting agar proses pendidikan dapat berjalan secara efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan dengan terpenuhinya seluruh unsur ini. Pendidikan dapat berfungsi optimal dalam membentuk individu yang berkarakter, berpengetahuan, dan mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian penjelasan saya tentang bab 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.